Kepolisian Polsek Wenang Manado tangkap satu pelaku curanmor. GNPIP Sulampua 2025 untuk penguatan ketahanan pangan. Sambut HUT Humas Polri, Bit Humas Polda Sulut gelar bakti kesehatan donor darah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Unit Reskrim Polsek Wenang Polresta Manado berhasil menangkap satu orang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah kota. Dari hasil pengembangan polisi berhasil mengamankan 8 unit kendaraan roda 2. Tim Resmob Polsek Wenang Kota Manado berhasil meringkus satu orang tersangka curanmor di Mahkeret Timur, Kecamatan Wenang pada Minggu 27 Oktober 2025 kemarin. Dalam aksinya, pelaku atas nama Claudio Valdo berumur 21 tahun berhasil menggondol 8 unit kendaraan jenis roda 2. Diketahui modus tersangka dalam menjalankan aksinya adalah mendorong kendaraan roda 2 yang sedang terparkir tanpa pengamanan ganda, lalu mendorong hingga ke tempat aman. Kemudian pelaku membuat kunci duplikat di jasa tukang kunci. Jadi modus operandi dari tersangka ini, dia melihat situasi di parkiran kendaraan sepeda motor ini. Ketika sepeda motor ini tidak terkunci, maka dia dorong sampai jarak yang lumayan jauh, kemudian dia menggantikan kunci ketika dia sudah merasa aman di tempat dia membawa kendaraan tersebut. Oke. Jadi untuk kendaraan sepeda motor saat ini berjumlah 8 unit setelah dilakukan pengembangan. Jadi untuk tambahan dari kami, untuk kendaraan ini, ya 8 unit ini, itu sudah terjual di beberapa daerah. Hingga saat ini tersangka masih dalam proses penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Polresta Manado menetapkan 3 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan tanggul penahan tebing di Kelurahan Malalayang 1. Proyek ini dilakukan pada tahun 2020, total anggaran 500 juta rupiah dengan total kerugian keuangan negara 347 juta rupiah lebih. Unit Tipikor Satreskrim Polresta Manado menetapkan 3 orang tersangka dalam pembangunan tanggul penahan tebing di Kelurahan Malalayang 1, Kota Manado, Jumat pekan lalu. Proyek yang ditata di APBD Kota Manado tahun anggaran 2020 dengan total dana 500 juta rupiah ditaksir telah merugikan negara lebih dari 340 juta rupiah. Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid mengungkapkan salah satu tersangka masih dalam proses perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado. Perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli di bidang akuntansi dan auditing dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil bahwa sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan tanggul penahan tebing Kelurahan Malalayang 1 Barat, lingkungan 2, 3, dan 9 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado tahun anggaran 2020 adalah sebesar 347.833.691 rupiah. Jajaran Satuan Tipikor Polresta Manado masih terus melakukan penyidikan terkait kasus tindak pidana korupsi ini. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, dua tersangka kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Klabat berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Minahasa Utara. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap salah satu warga Desa Klabat, Minahasa Utara. Peristiwa dugaan pembunuhan ini terjadi pada 16 Oktober 2025. Korban diketahui bernama Ferdinand Minggulio, warga Desa Klabat Jaga 6. Berdasarkan keterangan kepolisian, telah kehilangan nyawa akibat penganiayaan oleh kedua tersangka menggunakan senjata tajam. Polisi mengungkapkan pelaku berjumlah 2 orang, yakni Daniel Frans Mario Sunda dan Yofi Samuel Dondo. Keduanya merupakan warga Desa Klabat Jaga 5, Kecamatan Dimembe. Hasil penyidikan polisi, tindak pidana pembunuhan ini terjadi hanya karena perkataan korban yang menyinggung salah satu tersangka. Sudah kami amankan keduanya dengan atas nama Daniel Frans Mario dan Yofi Samuel Dondo. Jadi untuk kronologis kejadian, pada saat korban menghadiri suatu acara di Desa Klabat, korban menyampaikan kepada pelaku bahwasannya turun Jo, bisa nganapi suara. Dari situlah pelaku pertama yang atas nama Mario ini, dia tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan oleh korban. Lalu dengan spontan, pelaku pertama ini mengambil senjata tajam di rumahnya, lalu langsung memukul atau membacok korban di kepala sebanyak 2 kali. Dan pelaku yang kedua, di saat korban sudah akan pergi ke rumah sakit, pelaku yang kedua menghujani tikaman, itu kurang lebih 7 tikaman. Kedua tersangka dijerat pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman maksimal 15 hingga 20 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, seorang warga di Desa Dumoga 4, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Ongkak saat hendak menyeberangi sungai. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, korban hanyut di Sungai Ongkak akhirnya ditemukan pada Senin pagi dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang bernama Deki Leonardo Runtu, 36 tahun, langsung dievakuasi warga ke rumah duka Desa Dumoga 4 untuk dimakamkan. Berdasarkan sumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolmong, peristiwa naas ini terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 19.30 WITA. Saat itu korban bersama teman-temannya pergi memancing ikan di Sungai Ongkak Dumoga. Namun saat hendak menyeberang sungai, korban terseret arus deras sungai. Rekan-rekan korban telah berupaya untuk menolong, namun derasnya arus membuat upaya penyelamatan tidak berhasil. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama saat cuaca ekstrim dan debit air meningkat. Rahman Rahim, Kompas TV Bolmong, Sulawesi Utara. Informasi GNPIP Sulampua 2025 untuk penguatan ketahanan pangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Tim Satgas Pengendalian Harga Beras kembali menggelar sidak. Sidak kali ini dilaksanakan di beberapa lokasi dengan menyasar gudang, distributor, hingga pengecer. Sidak ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga beras yang tak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Tim Satgas Pengendalian Harga Beras Sulawesi Utara yang terdiri dari unsur Polda Sulawesi Utara, Bulog, dan Dinas Pangan kembali turun ke lapangan melakukan pengawasan harga beras di sejumlah titik di Kota Manado pada Senin pagi. Sidak kali ini menyasar beberapa lokasi antara lain gudang beras Padimas, Pasar Pinas Sungkulan Karombasan, serta toko retail modern Hypermart Mantos Manado. Wadir Krimsus Polda Sulut AKBP Uki Ginting bilang dari hasil pengawasan bahwa harga beras di seluruh titik masih sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Hasil pengecekan untuk harga beras baik yang premium maupun SPHP, kita bersyukur masih
sesuai HET, tidak ada yang melebihi HET untuk harganya hingga saat ini. Ya, apa ada kejanggalan dari penjualan? Mungkin kita lihat ada harga yang berbeda, Pak Wadir. Itu kalau di tingkat pengecer memang harganya dia naik bisa lebih Rp100 mungkin untuk biaya kantong plastik ya. Tapi di toko yang sama kita cek yang harga per karungnya 50 kg, 60 kg dia masih sesuai dengan HET. Tim Satgas memastikan kegiatan pengawasan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik di pasar tradisional maupun retail modern, guna menjaga stabilitas harga. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya, saudara, tim Satgas Pengendalian Harga Beras melakukan inspeksi mendadak di sejumlah gudang beras di Kota Manado pada Jumat pekan lalu. Sidak ini dilakukan untuk memastikan stok dan harga beras aman. Tim gabungan terdiri dari unsur Polda Sulawesi Utara, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tergabung dalam Satgas Pengendalian Harga Beras. Petugas gabungan melakukan sidak di sejumlah distributor dan gudang beras di Minahasa dan Kota Manado. Tim gabungan memeriksa ketersediaan, kualitas, dan harga beras di tingkat produsen, distributor, hingga pedagang pasar. Hasil sidak menunjukkan tidak ditemukan adanya permainan harga oleh pihak distributor. Hasil pengecekan langsung di lapangan, harga beras di Manado masih berada di batas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengetahui produksi jumlahnya berapa dan harganya berapa. Tadi kita sudah cek di lapangan bahwa saat ini untuk harga beras baik itu medium maupun premium yang ada di Manado masih dalam batas harga eceran tertinggi dan bahkan ada yang di bawahnya. Tadi yang kita lihat bahwa ada selisih harga dari produsen kurang lebih sekitar Rp300 sampai ke tingkat penjual di bawah. Kemudian untuk pendekatan yang kita lakukan, selain kita melakukan pengecekan secara langsung, ini adalah 1 minggu pertama kita melakukan pengecekan, dan apabila kita temukan adanya mereka yang menjual di atas harga eceran tertinggi baik itu beras medium maupun beras premium, kita akan berikan peringatan. Kegiatan seperti ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pangan nasional serta memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau dan kualitas baik. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Bank Indonesia bersinergi dengan sejumlah pihak menggelar kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan wilayah Sulawesi, Papua, dan Maluku. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam peningkatan produksi dan optimalisasi distribusi yang didukung digitalisasi untuk penguatan ketahanan pangan. Kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Wilayah Sulampua tahun 2025 berlangsung di kantor perwakilan BI Sulawesi Utara yang dibuka oleh Gubernur Sulut Julius Selvanus. Kegiatan GNPIP ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan, yakni dari Kemenko Perekonomian RI, Bulog, Bank Indonesia, serta Kepala Daerah se-Sulampua, serta Forkopimda Sulawesi Utara. GNPIP kali ini mengangkat tema sinergi peningkatan produksi dan optimalisasi distribusi yang didukung oleh digitalisasi untuk penguatan ketahanan pangan Sulampua. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mengatakan GNPIP ini merupakan gerakan strategis untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan pusat, serta untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di kawasan timur Indonesia. Nasional Pengendalian Inflasi Pangan merupakan gerakan strategis untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Sepanjang tahun 2025, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID di seluruh wilayah Sulampua telah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi melalui berbagai program dan inovasi melalui kerangka 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pangan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Sementara itu, perwakilan Departemen Regional Bank Indonesia Arif Hartawan mengatakan GNPIP Sulampua digelar untuk membahas apa saja yang menjadi permasalahan dalam pengendalian inflasi dan bidang pangan sendiri. Fokusnya memang akan membahas duduk bersama antara pusat dan daerah
membahas apa sih masalahnya gitu ya, karena memang Sulawesi, Maluku, Papua menjadi alert nih saat ini. Kenapa? Karena kalau dari sisi inflasi secara total IHK itu sebenarnya nggak masalah, cuma di sisi pangan itu yang menjadi concern gitu ya. Kami ada semacam keinginan gitu ya, target lah gitu bisa dikatakan, inflasi pangan itu kalau bisa di bawah 5%. Kegiatan GNPIP Sulampua tahun 2025 juga diharapkan bisa menjadi momentum penguatan sinergi antar daerah di Indonesia Timur dalam mengendalikan inflasi pangan serta mendorong digitalisasi. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Bit Humas Polda Sulut gelar bakti kesehatan donor darah akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Polda Sulawesi Utara pada Senin pagi menggelar aksi sosial donor darah dalam rangka memperingati Hari Humas Polri yang ke-74 tahun 2025. Aksi ini juga sebagai salah satu wujud untuk membantu ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia atau PMI. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Humas Polri ke-74 tahun 2025, Polda Sulawesi Utara menggelar aksi donor darah. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kemanusiaan. Kegiatan donor darah berlangsung mulai sejak pagi, diikuti oleh ratusan personel Polda Sulut serta perwakilan dari instansi terkait lainnya. Suasana kegiatan berjalan penuh semangat dan kebersamaan, mencerminkan semangat Humas Polri yang semakin profesional, modern, dan humanis. Kegiatan donor darah ini tidak hanya sekedar rangkaian perayaan HUT Humas Polri, tetapi juga wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab kemanusiaan dari seluruh jajaran Polri. Ini adalah kegiatan serentak seluruh Indonesia ya yang dilakukan dalam hal menyambut hari jadi Humas Polri yang ke-74, di mana Humas Polri hari jadi ini ya jatuh pada tanggal 30 Oktober. Nah, harapan kami ya kepada masyarakat ya, mudah-mudahan apa yang kami perbuat ini ya dapat bermanfaat khususnya bagi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, terkhusus adalah darah. Dalam aksi donor darah ini Polda Sulut menargetkan 250 kantong darah. Diharapkan dengan adanya donor darah ini bisa membantu ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, rindu didoakan warga rela tunggu Pastor Andi dari pagi hingga malam hari. Kedatangan mereka untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani yang digelar di Stadion 2 Saudara Bitung dengan harapan bisa didoakan oleh Pastor Andi Simon untuk pemulihan sakit penyakit dan pergumulan hidup. Kurang lebih 5.000 orang warga dari Bitung maupun dari luar Bitung menghadiri KKR yang digelar oleh Persekutuan Doa Miracle Bitung di lapangan Stadion 2 Saudara Manembo-Nembo Bitung. Mereka rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan jamahan Tuhan melalui Pastor Andi Simon. Ada yang menggunakan kursi roda dan ada yang harus digotong oleh keluarga dan panitia. Mereka meminta didoakan oleh Pastor Andi Simon untuk kesembuhan sakit penyakit dan pemulihan berbagai masalah. Pastor Andi Simon yang dipakai Tuhan mendoakan warga dari atas panggung dan turun ke lapangan meskipun berdesakan. Di jamaah kami sudah merasa sukacita oleh karena bisa bertemu dengan orang hamba Tuhan yang membawa kesembuhan bagi orang yang percaya. Ada yang dirasakan Pak setelah ketemu? Ya, sukacita. Kedamaian. Terkait jalur evakuasi. Yang ke-8, surat tanda terima pemberontakan ini diberikan kepada penanggung jawab untuk ditaati. Dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan rawat sepenuhnya. Kepada awak media, Pastor Andi Simon mengaku merinding melihat antusias warga yang merindukan jamahan Tuhan dan ini kali pertama dirinya datang di Kota Bitung dan sangat berkesan. Merinding
ya. Dan luar biasa tadi loh, ada bantuan dari Tuhan, Roh Kudus, sehingga ada spoi-spoi angin yang membuat semua hati terbuka untuk kasih Tuhan. Dan secara khusus saya terima kasih kepada Pak Ketua PD Miracle yang berdoa dan saya bisa hadir ke Kota Bitung ini dan menjadi sebuah jawaban kerinduan doa dari umat Tuhan di Bitung 10 tahun ya, dan hari ini bisa Tuhan kabulkan. Diketahui Pastor Andi Simon merupakan hamba Tuhan yang dipakai untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Berbagai aktivitas penyembuhan viral di media sosial, dan ini membuat Pastor Andi Simon dirindukan oleh banyak orang termasuk orang-orang dari golongan lain. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Natasha Mewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.